Itu ya. Nah, untuk instruktur kurikulum Ibu Bapak untuk tingkat jenjang SD ini terdiri atas 3 fase Ibu Bapak ya, fase A, fase B, dan fase C. Untuk fase A ini pada tingkat kelas 1 dan 2. Kalau fase B itu pada tingkat kelas 3 sampai dengan kelas 4 ya. 3-4. Kalau fase C itu kelas 5 dan 6. Itu Bapak ya. Jadi sepertinya pemerintah sama menerapkan kurikulum ini seperti halnya pada zaman 2013. Jadi dari kelas 1 dulu, kelas 2 kan berjenjang ya. Yang kelas 4 masuk kelas 5. Nah nanti tahun depan kelas 3 dan kelas 6. Jadi kalau kurikulum ini belum dilaksanakan ke semua kelas, tidak akan mungkin diberhentikan. Pasti berjalan seperti itu Bapak ya. Nah ini. Kemudian nah ini Ibu Bapak, untuk yang perlu Ibu Bapak ketahui tentang pengalokasian waktu Ibu Bapak ya. Ibu Bapak adanya di kelas berapa ya? Nah ini untuk kelas 1 Ibu Bapak ya. Ini ada sebuah tabel ya tentang alokasi waktu mata pelajaran. Ini membahas dulu intrakurikuler Ibu Bapak ya. Nah, ini ada tabel mata pelajaran pada kolom pertama, kolom kedua alokasi per tahun dalam minggu, ada alokasi project per tahun, ada total jam pelajaran per tahun. Itu Bapak. Tabel ini dengan aturan asumsi 1 tahun itu selama 36 minggu Ibu Bapak ya, dimana 1 JP-nya itu sama dengan 35 menit. Nah, ini pengalaman Ibu Bapak. Ada seorang kepala sekolah pernah nelfon ke saya mengenai jadwal. Katanya ini jadwalnya berapa menit sih kan gitu. Yang benar kan kalau waktu 2013 kurikulum 2013 itu kelas bawah dan kelas atas berbeda ya. Itu. Jadi di dalam membuat aturan alokasi waktu kadang-kadang tidak menggunakan alokasi waktu menurut struktur kurikulum Ibu ya. Nah, jadi ketika Ibu membuat 1 JP itu misalkan jam 7 Ibu Bapak ya mulai, berarti 1 jam pelajaran itu jam 7 sampai jam 7.35. Nah itu 1 JP Ibu Bapak ya. Nah itu. Terus jam keduanya jam 7.35 sampai dengan jam 8 10 ya, jam 8 10 ya 35 menit seperti itu Ibu Bapak ya. Nah, ada kepala sekolah yang ngeluh seperti itu aturannya, jadi istirahatnya semaunya, pulang semaunya, nah, kayak seperti itu Ibu Bapak ya. Nah itu, jadi ini ketetapan untuk asumsi. Nah, untuk membuat ini itu asumsinya dalam 1 tahun itu 36 minggu Ibu Bapak ya. Untuk di sini pendidikan agama Islam ini untuk kelas 1. Kita buka yang kelas 2 aja Ibu ya, supaya sesuai. Ini yang kelas 2. Asumsinya itu adalah 1 tahun 36 minggu Ibu Bapak ya. 1 JP-nya 35 menit. Nah, di sini alokasi per tahun itu berarti 108 Ibu Bapak ya. 108 karena diambil 3 JP di sini Ibu ya.
Kemudian ada alokasi proyek per tahun. Nah, yang perlu Ibu Bapak ketahui, untuk alokasi waktu proyek per tahun itu diambil 20%, Ibu Bapak ya. 20%. Itu. Kemudian di sini total JP-nya per tahun itu 144. Nah. Lalu dalam satu minggu berapa? Tinggal 144 ini dibagi dengan 36. Berarti berapa JP? 4 JP ya? Ini caranya 144 bagi 36 4 ya. Nah berarti untuk alokasi waktu agama Islam itu 4 JP. Itu ya Bapak ya. Nah, kemudian di sini ada Pak pendidikan Pancasila atau kalau dalam kurikulum 2013 PKN ya. Nah, berarti ini lihat yang kolom ini aja Ibu apa ya? 180 bagi 36. Berapa JP? 5 ya? 5 JP. Begitu Ibu Bapak ya. Terus ini juga sama, pembaginya 36. Kenapa 36? Asumsinya 1 tahun sama dengan 36 JP. Paham? Ya. Tinggal dibagi aja nih. 324 bagi 36. Jadi untuk kan Ibu harus mempersiapkan dulu jadwal pelajaran ya. Nah itu. Berapa? 324 bagi 36. 9 JP ya. Terus matematika 216 bagi 36. 6 ya. 6 JP. Ini 4. Ya. Ini 4. Ini 2 ya. Ini juga 2. Kalau sudah, tinggal jumlahkan 4 tambah 5, 9 tambah 9, 18 18 tambah 6, 24 28 32 tambah 4. Berarti 3. Totalnya 36 JP. Ya, enggak? Ya, 36 jam belajar. Nah, tinggal nanti pembagian alokasi ini Bapak Ibu bikinkan jadwal ya, dari mulai Senin ya. Untuk kelas bawah maunya sampai jam berapa Ibu Bapak ya? Mau sampai jam 12 apa? Kalau ini yang saya buat ini sampai jam setengah 12 ya. Harus 36 di luar P5 ya. Di luar P5. Kenapa bingung ngatur gitu Pak? Tadi kan dalam usul yang ada mata pelajaran, ada apa P5 proyek isunya proyek Pancasila gitu kan. Nah, seakan-akan kan dia P5 di jadwal ini bukan P5 yang ada di tabel itu, Ibu Bapak. P5 yang ada di sini itu yang terintegrasi pada mata pelajaran.
Paham? Ini mata pelajaran lagi. Kalau P5 di jadwal ini adalah untuk bikin project. Paham? Ya, belum. Proyek, misalkan ibu bapak mau bikin proyek apanya? Misalkan tentang pengolahan sampah. Ini waktunya di sini. P5 yang ada di tabel ini adalah P5 yang terintegrasi pada mata pelajaran, yaitu 1 JP. Nih ibu bapak nih 1 JP. Kan ada terintegrasi di dalam pelajaran itu, nanti ada muatan-muatan proyek Pancasila. Nilai-nilainya yang dimasukkan, bukan proyeknya. Elemen-elemennya, ada kebinekaan, ada gotong royong, kan gitu kan, mandiri. Nah itu yang terintegrasi pada mata pelajaran. Paham Bu? Nah Jadi kebiasaan di kita itu proyek mata pelajaran itu disangkanya P5 apa? bukan ya. Jadi kalau di dalam pelajaran ini, jadwal ini yang P5 ini untuk proyeknya yang minimal 1 bulan itu. Jadi ibu bapak bisa saja mau diadakan satu bulan, jangan 1 semester, 1 bisa. Sok ibu gunakan waktu luang ini bikin proyek, misalkan menanam sayuran khusus di hari Sabtu, seperti itu. Paham Bu? Jadi Pak, mungkin dari pemasukan tadi kan satu muatan ke satu pelajaran ya. Itu kan ada pemasukan tadi muatan pendidikan Pancasilanya. Nah, setelah terus ada P5 tentang proyek. Berarti apakah nanti setelah pembahasan semua selesai kita buat langsung proyek tersebut gitu dalam satu minggu lah gitu atau 1 bulan? Apa begitu? Untuk proyek Pancasila, bentuk proyeknya itu silahkan ibu bapak dalam 1 semester, misalkan ambil 20 hari, bisa seperti itu dalam 1 bulan. Tapi dimasukkan ke dalam muatan. Misalkan bikin telur asin, misalkan ini bukan promosi. Kalau bikin telur asin berapa hari? 14 hari ya maksimal gitu. Nggak apa-apa, itu jadikan proyek ibu pak, seperti itu nggak apa-apa ya. Ya jangan yang muluk-muluk dulu aja lah, yang ada di lingkungan kita aja, yang ada. Misalkan ibu punya proyek apa yang bisa diterapkan pada anak-anak ya. Itu ibu bapak ya. Nah itu, jadi punten pak ya. Nah jadi kenapa ini dikatakan masuk ke muatan ini? Karena di sini bapak sebenarnya pada kolom ini hanya 3 JP ya, ditambah 1 di sini. Nah itu ya. Jadi yang alokasi ini yang terintegrasi pada mata pelajaran. Itu bapak ya. Nah ini contoh kita ambil ya kelas 2. Kelas 5 pun sama ya bapak ya, cuman alokasinya yang berbeda. Nah ini untuk kelas 3 sampai dengan kelas 5. Kelas 3 sampai dengan kelas 5 itu alokasinya sama ya bapak ya. Ini Pak, maaf, ada yang belum mengerti ini. Pak Fiat tadi menanyakan apakah dari muatan P5 itu ada terintegrasi di semua mata pelajaran, apa hanya satu fokus ke Pancasila doang? Tema Bertema. nah nanti dibahas pada materi session project Pancasila, nanti ada contohnya ya begitu ya. Nah seperti itu. Kan tadi yang masuk ke dalam yang sekilas saja ya Pak ya, nanti secara malam. Jadi untuk proyek Pancasilanya itu kalau yang terintegrasi itu nilai-nilainya saja, bukan berupa proyeknya, semacam sikap mandiri, sikap gotong royong. Kalau di kurikulum 2000 di kelas 13 mah itu mah KI-nya, KI 1, KI
2 di situ Ibu Bapak ya, dalam HI 1 dan HI 2 kalau dalam 2013. Nah, Ibu Bapak bisa masukkan nilai-nilai P5-nya ke situ, mandiri, gotong royong, kebinekaan, seperti itu Ibu. Kalau P5 di sini itu untuk proyeknya saja Ibu Bapak ya. Barangkali Ibu Bapak ya, ini kan fleksibel Ibu Bapak ya. Fleksibel Ibu Bapak mau nanti dalam khususnya 15 poin. Gimana Pak? Simpel namun ini mungkin ya, yang tadi Pak Effendi tentang alokasi itu sudah masuk ke dalam mata pelajaran semuanya yang P5 tadi yang itu ya. Sedangkan yang ini yang proyek, karena tadi Pak Effendi menjelaskan di setiap mata pelajaran itu pasti ada proyek-proyeknya, benar. Itu dikasih alokasinya ada yang. Jadi sebagai penegasan, jadi nanti untuk P5 yang dimaksud itu adalah P5 yang sudah ditetapkan oleh kementerian ya, Pak begitu, seperti itu. Seperti halnya yang ada di Dapodik itu Pak Arif ya, ada temanya seperti itu. Dan terima kasih Pak Arif sudah membantu menjelaskan. Itu Ibu Bapak ya. Jadi Ibu Bapak nanti tugas yang pertama itu harus mengalokasikan waktu dulu, membuat jadwal pelajaran sesuai dengan alokasi waktu. Untuk kelas 2 36. Nah untuk kelas 5 itu 40 Ibu Bapak yang sudah saya hitung ya. Makanya nih mulainya dari jam 7 saya ini Ibu Bapak ya bikinnya sampai jam 12.05. Iya, SPDP tetap 4 CP. Itu alokasi waktunya untuk kelas 5 ditampilkan Pak. Baik. Ini nanti tinggal Ibu Bapak bagi saja ini kelas 3 sampai dengan kelas 5 sama Ibu Bapak ya. Tinggal ini dibagi 36 saja ya. Ini sama kan? Yang beda di mata pelajaran. SPDP masih sama 4 CP ya, PJOK 4 CP ya. Yang ada perbedaannya paling di sini Bu Pak, bahasa Indonesia, matematika dan IPA. Berarti IPA. matematika berapa Pak? Berapa? 216 bagi 36 6 jam. 6 JP 6 jam. ya. Itu semua berlaku. Bahasa Indonesia yang banyak 252 ya, itu sekitar Kelas 4. Kelas 5 4. Itu semua untuk fase Pak. ada IPAS 216 bagi 36 bagi 36 aja ya. Oh ada IPAS ya? Iya, kan bedanya kelas bawah dan kelas atas di IPAS, makanya DP-nya 40 Iya. Sama Pak. tambah IPAS ya. Oh iya, IPASnya berarti berapa Pak? 4 jam. Bagi 36 aja berapa? 4 CP lebih ya? Iya. 4. Jadi pas 6. 6 Oh iya. 6 IPAS 6 gitu ya Bapak. Nah Ibu Bapak sudah paham ya, nanti bikin jadwalnya seperti itu Ibu Bapak ya. 1 JP ini berarti itu 35 menit ya, terus sampai terakhir Ibu Bapak tinggal di utak-atik aja Ibu Bapak ya. Ini kebetulan kan kalau di saya PJOK-nya terpisah, PAI-nya terpisah Ibu Bapak. Mungkin ada di Ibu Bapak ada yang guru borongan. Nah ini jangan lupa jadwal ini nanti juga jangan berbenturan, nanti akan bermasalah di Dapodik. Ketika guru PJOK dalam satu hari berbenturan waktu itu akan ditolak oleh Dapodik di aplikasinya Ibu Bapak. Ya, maka nanti sama operator nanti. Nah itu Bapak ya, tinggal Ibu Bapak otak-atik saja tentang mata pelajarannya di mana saja Ibu alokasikan Ibu ya.
Nah itu Ibu Bapak tentang struktur kurikulum ya Ibu Bapak ya. Jadi Ibu Bapak perlu diketahui bahwasanya mata pelajaran bahasa Inggris itu merupakan mata pelajaran pilihan ya, yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan itu sendiri. Makanya tadi saya katakan tidak wajib kalau memang tidak ada tekniknya. Kemudian pemerintah daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris ya. Misalnya terkait peningkatan kompetensi ya, artinya mengadakan webinar, diktek, diklat, mestinya itu dinas pendidikan. Termasuk sosialisasi ini sebenarnya dinas pendidikan, cuma kita menggagas saja Ibu Bapak ya. Kemudian satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan dapat mengintegrasikan muatan bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran lain ya, atau ekstrakurikuler dengan melibatkan masyarakat, komite, relawan, ataupun bimbingan orang tua. Itu Ibu Bapak tentang struktur kurikulum. Kemudian sini capaian pembelajaran Ibu Bapak ya dalam kurikulum, rangka kurikulum itu ada namanya CP. Kalau dalam kurikulum 2013 itu kompetensi dasar. Kalau di kurikulum Merdeka capaian pembelajaran sebenarnya nama eta kene. Cuman dalam CP itu disimpelkan, disederhanakan. Ya. Aturannya di mana? Ini Ibu Bapak bisa lihat di BSK Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 8 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan. Jadi CP ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana halnya kompetensi dasar. Tidak bisa diutak-utik, tidak bisa dirubah-rubih, Ibu Bapak ya. Itu. Kemudian ini komponen CP-nya ada rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, capaian dalam fase waktunya ya. Semakin ini sekilas-sekilas saja Bu ya, nanti lebih mendalamnya. Nah ini untuk perbedaannya Ibu Bapak ya antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kalau 2013 itu KIKD ya, capaian pembelajaran dalam bentuk KIKD itu sangat banyak ya dan terpisah-pisah, ayat nomor-nomornya tilu hiji, opat hiji, tilu dua, opat dua Ibu Bapak ya. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu ya disimpelkan ya jadi satu paragraf Ibu Bapak ya. Jadi satu paragraf yang utuh, semua KBT diizinkan ya, dipisah-pisah ya. Cuma dibedakannya ayat menyimak ke Ibu Bapak, ayat membaca dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah ini perbedaan daripada kurikulum 2013 dan Merdeka. Ini untuk CP-nya, elemen-elemennya Ibu Bapak ya. Elemen CP ada elemen, jadi contohnya ada elemen seni rupa, pas A, pas B, pas C. Siswa mampu mengenali diri, melaksanakan diri. Jadi di satu paragraf kan Ibu Bapak ya. Jadi kata kerja operasionalnya dihijikan. Dan itu untuk CP-nya. Kemudian pembelajaran dan asesmen ya. Nah, pembelajaran tentunya ini adalah hal yang menjadi tugas pokok kita sebagai guru ya. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang kita perhatikan adalah dalam membuat pembelajaran itu tentunya harus ada keterkaitan dengan kurikulum. Ulah sampai kurikulum Merdeka yang isinya modul ajaran kurikulum 2013 ya. Atau besarwa aja muatan kurikulum Merdeka seperti itu.
Baik, harus ada keterkaitan kurikulumnya Ibu Pak. Terus harus juga memiliki prinsip-prinsip pembelajaran, dan nanti itu ada Ibu Pak untuk pembelajaran dan asmen ini ada panduannya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak silakan saja buka platformnya di Kemendikbudristek Ibu Bapak ya, terutama di PMM Ibu Bapak ya. Ibu Bapak bisa lihat ya. Kemudian ada perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran ya. Tadi ketika Ibu mau mengajar itu tentunya harus direncanakan terlebih dahulu. Besok kita mau ngajar apa nih, bikin dulu perencanaannya ya. RPP-nya cek banget kayak nama modul aja. Nah, gitu. Ya. Setelah direncanakan, dilaksanakan, kemudian dilakukan penilaian dan evaluasi. Nah, dievaluasi, dianalisis, kemudian apakah ini anak-anak dalam pembelajaran siapa saja yang sudah tuntas, siapa yang belum, nah, perlu nggak remedial atau pengayaan seperti itu, coba ya. Atau kita perlu melakukan pembelajaran dengan metode lain. Metode hari ini saya berhasil belum nih, ternyata banyak yang tidak tuntas. Berarti ganti metode gaya belajarnya. Hari ini cemama, besok diskusi. Ya seperti itu Bapak ya. Nah, itu adalah isi daripada kerangka kurikulum Merdeka Ibu Bapak sepintas ya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam ya Ibu Bapak. Minimal saya harap hari ini Ibu Bapak bisa bikin dulu jadwal pelajaran ya. Jadwal pelajaran, jangan sampai tidak tahu. Itulah sakarapnya kayak gitu. Cuman saya saran begini Bapak. Jadi sebelum kita melaksanakan tugas pokok kita, ada hal-hal yang harus kita perlukan siapkan. Satu, kalender pendidikan Ibu Bapak ya. Kalender pendidikan untuk tahun pelajaran 2023. Kenapa itu? Untuk melakukan pemetaan kita dalam merencanakan pembelajaran. Yaitu kalau di rumah ada prokes, ada perotaan, itu Ibu Bapak ya. Kemudian CP-nya Ibu siapkan. CP mah guys saya di pemerintah. Katiguna TP-na TP mah wayahna dijieun yang kira. Makanya kalau bisa komunitas guru kelas itu manfaatkan, sok maksimalkan untuk bikin TP. Sebenarnya Ibu Bapak TP nggak usah pusing kalau sudah punya buku panduan guru. Mana Ibu? Buku pegangan guru. Itu di mana? Kan ada buku pegangan guru, ada buku siswa, sama kurikulum mereka dengan 2013. Jadi sebenarnya modulnya perlu, cuma yang Ibu paham itu di buku panduan itu ya harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Nanti ada skema pembelajarannya. Jadi sudah dituntun di dalam buku panduan guru Ibu Bapak. Minimal Ibu Bapak ikuti itu. Ya. Tapi pelajari dulu ayat itu sesuai itu ya. Pilih ayat itu sesuai dalam isinya Ibu Bapak ya. Jadi kayak orang kudu mayakeun bahan naon teh aya di urang. Kan repot Ibu Bapaknya. Nah, itu perlu nanti ATM lah ambil terus biru dan modifikasi itu urang mah sementawisme. Makanya siapkan buku, buku panduan guru dan buku siswa. Sebuah pusing-pusing numbang-numbangkeun ikuti we eta heula ayeuna mah. Buku itu kan apakah sudah tersedia? Iya. Kalau misalkan kemungkinan terburuknya belum tersedia, triknya kemana?
Nah, ini kalau dulu 2013 ada namanya buku elektronik. Ayeuna mah abdi bila teh rese Bu. Buku elektronik deh. Tapi ayah sababaraha bagian anu ayah di Ibu masuk aja KPMM, ada buku guru, ada buku siswa. Bahan Kalau ajar. guru punya buku di sekolah, Bahan ajar. download aja itu. Ada bahan ajar. Sudah, gak usah musik-musik. Ya Bu, Pak, kita wae. Pak, untuk ini kan tadi tersedia antara buku guru dan buku siswa. Nah, kalau guru mah tidak masalah lah ya. Kita bisa mendownload dan membuka, mempelajari dan akan mengembangkan ke anak, ke siswa tersebut. Nah, ini bagian ke buku siswa. Apakah kita harus menggunakan print out untuk ke anak? Itu kan ada kita pekerjaan 2 kali ya. Nah, apakah harus anak itu membawa bisa menggunakan HP? Coba anak-anak membuka ini, kayak gitu. Bagus. Jadi literasi digital namanya. Jadi jika literasi itu ulah maca buku wae Bu, HP teh dipake bagus. Jadi boleh di-downloadkeun, Ya. bikin gabudakna. Itu buku siswa share. Sampai downloadkeun dalam orang ya. Dan siswa di situ bisa downloadkeun buku siswana Ini boleh untuk anak membawa Ari sanoga bukuna di sekolahnya, nah apa dipakai atuh? Pas sekolah, ada kita mata topikeun. Ya, mau saya udah. Ya, masa gini Pak, Iya, iya. perpanjang lagi, karena ada asumsi begini, anak-anak itu jangan membawa HP atau IT itu ke sekolah. Satu, riskan, takut kehilangan, gitu kan. Kedua, setelah ingat itu bermain, nah, game, ya. Nah, itu bagaimana? Apakah diperbolehkan atau gimana kan gitu? Pak, saya pengalaman. Iya. Tahun kemarin saya udah biasa bawa HP ya anak-anak itu. Semuanya diambil oleh kita Pak. Ya. Ketika mereka pulang baru dikembalikan dalam rangka untuk menjaga HP itu tidak hilang. Yang kedua, penggunaan yang tidak diperlukan seperti main game dan lain sebagainya. Jadi dikumpulkan oleh kita. Ketika misalkan diperlukan dalam KBM baru dikasih. Berarti harus selalu ada asosiasi dulu ke orang tua ya? Iya, betul. Ya, komunikasi dengan orang tua itu kuncinya. Ya. Ya tadi kita kalau paradigma kita dan orang tua pembelajaran seperti lalu-lalu ya susah pokoknya ya. Kita harus ya sedikit-sedikit lah ya, proses ya, kita sedikit-sedikit lah. Tadi Pak Arif sudah bagus cara tekniknya ya, pengelolaannya, yaitu ya kita tidak bisa juga membiarkan anak menggunakan HP semena-mena. Jadi kita kalau di sekolah ya tadi cara Pak Arif sudah bagus seperti itu, bisa artinya bisa kita gunakan atau kita terapkan.